Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi all friends, good morning. Today, hari ini tanggal 18 Juni 2019, Mr. Raja kembali mengundang teman-teman atau subscribers untuk belajar bahasa Inggris. Di sini pemahaman tentang penggunaan regular dan irregular verbs. Regular ini artinya beraturan dan irregular verbs artinya kata kerja tidak beraturan. Dua kata ini sangat membingungkan untuk teman-teman untuk belajar bahasa Inggris umumnya, karena ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Inilah hal yang membuat kebanyakan orang sulit memahami bahasa Inggris itu. Jadi di sini Mr. Raja menjelaskan regular dan irregular verbs supaya teman-teman termotivasi belajar bahasa Inggris. Bahwasannya bahasa Inggris itu tidaklah sesulit yang teman-teman bayangkan. Oke, sebelum kita mulai, kiranya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan dipadamkan warna merahnya, di subscribe supaya channel Mr. Raja ini maju dan berkembang. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang penggunaan regular atau beraturan dan irregular verbs atau yang tidak beraturan pada kata kerja verbs. Perhatikan contoh kalimatnya. 1. Dia perempuan menolong saya kemarin. Dari kalimat ini ada kata kemarin, maka penjelasan keterangan waktunya ini menjelaskan bahwasannya ini kejadiannya telah berlalu, atau istilahnya dalam bahasa Inggris past tense. Jadi kalau past tense itu adalah kalimat yang menjelaskan waktu telah lewat, tidak terjadi pada waktu sekarang. Maksudnya pada waktu ketika kita melakukan sesuatu hal, itu yang dimaksud dengan waktu sekarang. Jika waktunya telah lewat, itu disebut past tense istilahnya dalam bahasa Inggris. Ulangi lagi, dia perempuan menolong saya kemarin. Kalimat ini dalam tenses bahasa Inggris ini adalah urutan nomor 5, simple past tense. Ada di buku Raja Inggris jilid 2. Oke, kita bahas. Dia perempuan, she, menolong, helped. Help-nya di sini ditambah ed. Help ditambah ed. Maksudnya apa? Help ini adalah regular verb, kata kerja regular, kata kerja beraturan. Jadi kata kerja beraturan itu jika menjadikannya waktu yang telah lewat, maka solusinya ditambah akhiran ed atau d, maksudnya adalah d atau ed. Solusinya menjadikan kalimat itu menjadikan waktu lampau, maka kata kerjanya jika kata kerja beraturan ditambah d atau ed seperti ini. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya dalam bahasa Inggris kata kerja harus dijadikan kata kerja kedua jika kalimatnya itu menyatakan waktu lampau atau waktu yang telah lewat. Istilahnya adalah past tense. Jadi help ditambah ed di sini ini adalah kata kerja kedua statusnya. Walaupun ada kata kerja ketiga sama saja ditambah d atau ed. Ada aturan tenses yang mengatur dalam struktur kalimatnya. Maksudnya apa? Sesuai dengan permintaan kalimat. Di sini waktunya kemarin, menolong,
Di sini berawalan me. Kalau dalam bahasa Inggris ini adalah active voice. She helped me yesterday. Jadi help ditambah ed di sini statusnya adalah yang kedua. Kemudian yang nomor 2, mereka pergi ke Pekanbaru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Jadi teman-teman jika ingin menerjemahkan, lihat dulu keterangan waktunya. Di sini seminggu yang lalu. Maka teman-teman harus memahami dasar tensisnya. Ini adalah tensis nomor 5, masih pembahasan tentang simple past tense yang ada di buku Raja Inggris jilid 2. Mereka they, pergi went. Mungkin teman-teman berpikir pergi adalah go. Kenapa di sini berubah menjadi went? Faktornya adalah seminggu yang lalu. Ini yang merubahnya. Seminggu yang lalu, waktu yang lalu, ya, waktu yang telah lewat. Maka kata perginya itu berubah menjadi yang kedua. Went adalah yang kedua. Dari mana asalnya? Go, went, gone. Dan ini yang disebut dengan irregular verbs. Kata kerja tidak beraturan. Go, went, gone. Ambil yang kedua untuk menyatakan seminggu yang lalunya. Jadi tidak bisa teman-teman menggunakan go di sini karena keterangan waktunya telah lewat. Itulah bahasa Inggris, harus sesuai dengan waktu. Jadi pembuatan kalimat ini kita harus memikirkan waktunya. Perlu diingat untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lihat dulu waktunya. Apakah menyatakan sekarang, kemarin, atau yang akan datang. Go, went, gone. Kata kerja irregular ini. Ini yang disebut dengan irregular verbs. Kata kerja tidak beraturan. Tidak boleh ditambah d atau ed. Memang ini adalah ketentuan bakunya. Go, went, gone. Jangan teman-teman menambahkan went, ed, wented. Karena terpikiran dengan kata help ditambah ed, help. Karena dua kata ini berbeda status. Help, regular, kata kerja beraturan. Went adalah kata kerja irregular, yang tidak beraturan. Permasalahannya, bagaimana caranya membedakan kata kerja regular dan irregular? Caranya, yang mana yang paling sedikit itulah yang dihafal. Contoh, irregular verbs ini hanya 227 kata. Ada di playlist video YouTube channel Mr. Raja. Ada 28 video yang telah Mr. Raja buat untuk menghafal irregular verbs ini. Regular verbs itu ada 20 video. Tetapi masih banyak lagi sebenarnya untuk regular verb ini. Jadi jumlah kosakata regular dengan irregular verbs lebih banyak regularnya daripada irregular verbs. Jadi yang mana yang paling sedikit? Irregular verbs. Maka hafallah irregular verbs ini. Maka akan bisa membedakan mana yang regular, mana yang irregular verbs. Belajar bahasa Inggris itu butuh waktu. Buat target selama 3 bulan, harus bisa menghafal irregular verbs ini. Di video itu ada 8 kosakata irregular verbs dalam satu video di playlist YouTube channel Mr. Raja. Silakan diikuti cara membaca dan cara penulisannya di video tersebut. Kemudian nomor 3, buku saya dibeli oleh mereka hari ini. Hari ini adalah present, menyatakan waktu sekarang. Dibeli, ini berawalan di.
passive voice. Buku saya, my book, dibeli, is bought, oleh, by, mereka, them, hari ini, today. Bought di sini adalah kata kerja tidak beraturan, buy, bought, bought. Ada dua kata yang sama, kata kerja kedua dan ketiga. Pertanyaan, bought di sini kata kerja keberapa? Kata kerja ketiga. Dari mana taunya? Is, ada to be di sini. Maka bought di sini adalah kata kerja ketiga. Jika ada to be, maka kata kerja di sini harus kata kerja ketiga, tidak bisa kata kerja kedua. Di sini bought-nya sama, benar, tetapi bukan berarti bought di sini adalah yang kedua. Harus yang ketiga. Yang kedua tidak boleh disandingkan dengan to be, is, atau to be yang lain. Ism are, was, were, been atau be. Tidak boleh disandingkan kata kerja kedua. Walaupun di sini sama dua kata ini, tetap kita bisa membedakan mana yang kedua dan mana yang ketiga. Nomor 4, kamu tidak diundang ke pesta itu malam ini. Diundang masih pembahasan passive voice. Kata kerja berawalan di. You are not invited to the party tonight. Invited, invite ditambah d. Kenapa ditambah d? Ini adalah regular verb, kata kerja beraturan. Jadi yang ditambah-tambah d atau ed itu adalah regular, kata kerja beraturan. Jika ada kata tidak, maka not-nya itu terdekat dengan to be-nya. Are not, atau disingkat menjadi aren't. Jadi untuk kata kerja regular atau irregular verb itu kapan digunakan? Ketika menggunakan waktu lampau pada active voice, ya, ini active voice namanya. Active voice itu kata kerja berawalan ber, berawalan me, menolong, dan kata kerja yang tidak berawalan, pergi, tidak berawalan, dan menyatakan waktu lampau. Disinilah kita menggunakan kata kerja kedua. Kemudian pada passive voice kata kerja berawalan di, regular atau irregular verb itu digunakan. Oke, teman-teman semuanya, jika ingin belajar online dengan Mr. Raja secara detail dengan metode yang mudah dipahami, silakan hubungi nomor WhatsApp Mr. Raja 0813 7818 6445. Mr. Raja akan memberikan file PDF Raja English jilid 1 untuk teman-teman. Jilid 2, jilid 3, dan jilid 4 silakan didapatkan materinya untuk pembahasan secara detail bahwasanya bahasa Inggris ini tidaklah sesulit yang teman-teman bayangkan. Bahasa Inggris ini sangat mudah dan disiplin waktu. Jika teman-teman ingin bisa berbahasa Inggris, maka selalulah ingat waktunya. Oke teman-teman, silakan diberikan jempolnya, like, kemudian di-share atau dibagikan ke grup media sosial supaya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain. Insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.